Shalom saudara dikasihi Tuhan. Bagi saudara yang di rumah, ada sukacita hari ini, amin. Kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Bapa. Hari ini ada semuanya karena anugerah Tuhan. Hari ini ada semua karena kebaikan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami Bapa hanya kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, Engkau yang beracara di ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Engkau yang percaya, bersama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab kami mau berjalan berserta Engkau Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Bersama kita mau suarakan bagi Allah kita. Selangkah demi selangkah
yang begitu baik bagi kami, Yesus. Tiada yang kami dapat andalkan di dunia ini, Tuhan, selain daripada kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dengan iman-Mu kami Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan. Sungguh ini yang kami percaya, Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Yesus, hikmat-Mu, Tuhan, hikmat-Mu melebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Indah dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus. Hikmat-Mu, hikmat-Mu melebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Yesus, Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang ku andalkan melebihi
berkat apa Engkau Bapa, kami tidak bisa melakukan segalanya Tuhan. Hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hanya Engkau yang kami percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku dengan iman kami mau katakan Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya dengan imanmu, hatiku percaya, hatiku Kami mau tetap percaya sekalipun kami tidak melihat. Kami mau tetap percaya bahkan di dalam situasi yang tidak seperti kami harapkan. Biarlah setiap hati kami, umat Tuhan,
percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa baik, senantiasa mempersiapkan yang terbaik bagi kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh mengabdikan hidup kami hanya bagi Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam firman-Mu, di dalam iman kami, di dalam hidup kami kepada Tuhan. Setiap jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sekalipun kondisi hari-hari ini semakin menurut pandangan kita tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi-situasi sulit, situasi apapun hari ini. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang dapat memerdekakan kita, firman Tuhan yang dapat membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semuanya, kita sama-sama belajar dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, dari ayat yang ke-16, 17 dan 18. Saya baca buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, kita boleh perhatikan di Alkitab kita masing-masing, kita boleh menyimak. Judul perikopnya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Judul khotbah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh sama-sama belajar. Saya mau bagikan buat kita hari ini, hidup dengan penuh pengharapan, hidup dengan iman, hidup dengan berharap kepada Tuhan. Karena apa Saudara? Karena sekarang ini, di situasi sekarang ini, ada banyak orang bingung harus berharap kemana. Ada orang berharap Bapak Ibu Saudara dari orang lain, ada orang berharap dari pemerintah. Bahkan dia berharap pemerintah melakukan jauh lebih dari apa yang dia bayangkan hari ini. Ada orang berharap dari tetangga, ada orang berharap dari gereja, ada orang berharap dari instansi-instansi lain. Tapi hari ini firman yang kita baca mengajarkan kita untuk kita berharap, hidup berharap kepada Tuhan, berharap dalam iman kepada Tuhan. Kita hidup dengan iman, Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengalami satu pergumulan atau kesulitan yang kadangkala kita merasa nggak ada orang lagi yang ngerti, nggak ada orang yang memahami. Tetapi yang dialami oleh Rasul Paulus di ayat ini Saudara, dia membagikannya. Dia berkata di dalam ayat ini bahwa sekalipun di dalam kesulitan, dia tetap hidup dengan imannya. Dia tetap berpengharapan. Karena kesulitan selalu dialami oleh para rasul. Kesulitan demi kesulitan dialami oleh jemaat mula-mula. Kesulitan demi kesulitan dialami oleh orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang mencintai Tuhan. Tapi luar biasanya mereka bisa berkata bahwa Yesus itu baik, Yesus itu Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan mereka, yang memenuhi segala keperluan mereka. Mereka bisa tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan mereka. Mungkin keadaan kita tidak sebanding, belum seberapa yang dialami oleh para rasul, Saudara. Hari ini menjadi pertanyaannya, apakah kita sanggup berharap
kepada Tuhan, tidak kecewa kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Seperti apa saudara? Orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Ayat 16 berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Yang pertama saudara, orang yang hidup dalam pengharapan bahwa dia lebih memikirkan pembaharuan hidupnya dibandingkan hanya hidup jasmaninya. Makanya dia nggak tawar hati. Karena apa? Karena dia berpikir begini, sekalipun dagingku ini merosot, sekalipun tubuhku ini makin terpuruk, namun manusia roh, manusia rohani, manusia batiniahku, manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu manusia yang sesungguhnya dalam diri kita, roh kita, hidup kita yang sesungguhnya, dari hari sehari semakin dibarui. Ternyata saudara, di dalam kesulitan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang hidup dengan iman dalam kesulitan, dia semakin dibaharui. Dalam kesulitan, rohaninya semakin dibaharui. Bukan justru jasmaninya yang dipentingkan, tetapi rohaninya yang dibutuhkan, yang paling penting bagi dia. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hari ini, kesulitan apa yang kita alami? Sulit apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Saya mau katakan buat kita semua hari ini, saudara, bahwa kita harus berpikir bagaimana Tuhan berpikir, yaitu rohani kita, batinia kita, hidup roh kita, cara pikir kita, cara pandang kita harus semakin dibaharui. Justru saudara, di dalam kesulitan, karakter kita semakin dibaharui. Dalam kesulitan, pola pikir kita tentang Tuhan semakin dibaharui. Dalam kesulitan, Alkitab berkata, Rasul Paulus bilang bahwa di dalam kesulitan itu sekalipun udah dekat menghadapi maut, tetapi manusia batinianya dibaharui dari hari ke sehari. Bukan hanya sehari Bapak Ibu Saudara, tapi dari waktu ke waktu. Sekarang ini kurang lebih kita sudah hampir 2 bulan menghadapi situasi sulit di tengah pandemi yang terjadi hari ini, saudara. Apakah kesulitan ini memperbaharui kehidupan rohani kita? Atau justru membuat merosot kehidupan rohani kita? Apakah kesulitan yang terjadi hari ini semakin memperbaharui manusia batinia kita? Manusia roh kita menjadi seperti yang Kristus mau. Dengar Bapak Ibu Saudara, ini waktunya, kesempatan kita untuk berubah. Manusia rohani kita berubah dari hari ke hari. Hari ini aku berubah dengan situasi sulit yang terjadi hari ini. Besok aku berubah dengan situasi sulit yang terjadi besok. Esok lusa aku berubah dengan situasi sulit yang terjadi di besok lusa. Perubahannya apa? Perubahannya semakin mengarah kepada Kristus. Semakin mengarah kepada rancangan Tuhan. Berubah dari hari ke hari. Bukan jasmaninya, saudara. Seringkali kita ketika sulit terjadi, kita berpikir, bagaimana kehidupan jasmaniku? Ketika masa-masa sulit terjadi, yang paling sering manusia pikirkan, bagaimana kehidupan jasmaniku ke depan? Maka timbul rasa khawatir, maka timbul rasa takut, maka timbul rasa kecewa, maka timbul rasa frustasi dalam hidupnya, bahkan stres menghadapi situasi sulit. Karena apa? Karena dia berpikir, bagaimana dengan hidupku? Hidupku yang dimaksud adalah jasmani.
Makanya saudara, nggak heran saudara. Saya beberapa hari yang lalu, saya pergi ke satu tempat, ada pembagian sembako, saya melihat di satu daerah. Itu tempat pembagian sembako saudara penuh, desak-desakan. Di situasi pandemi virus corona hari ini. Ada orang berani tidak mementingkan kesulitan itu, yang penting jasmaninya terpenuhi. Desak-desakan saudara. Saya waktu melihat itu, ya Tuhan, sampai macet daerah itu. Karena begitu padatnya orang yang antri untuk ambil sembako. Saya nggak bilang dosa ambil sembako. Enggak saudara, enggak. Saya sedang mau beritahu bahwa, dengar baik-baik. Di situasi sulit, jangan pernah engkau lebih memikirkan jasmanimu dibanding rohmu kepada Tuhan. Dibanding batiniamu kepada Tuhan. Ketika itu terjadi desak-desakan, saya berpikir begini saudara. Kenapa pembagian yang seperti ini? Orang begitu ramai datang sampai padat. Tidak social distancing lagi saudara. Tapi dia sudah rapat. Karena kalau social distancing, dia bisa begitu jauh jaraknya. Dan dia takut gak kebagian. Akhirnya dia desak-desakan, maju, rapat lagi, rapat, geser lagi, geser. Rapat saudara, gak peduli. Mau ada yang kena virus atau enggak, gak peduli. Yang penting, jasmaninya terpenuhi. Saya berpikir sejenak, kalaulah ada orang-orang yang seberani itu, kalaulah artinya apa saudara? Saya sedang melihat bahwa secara manusia banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika situasi sulit terjadi, dia memikirkan manusia jasmaninya. Sementara Rasul Paulus bilang di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, Alkitab bilang di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria, manusia jasmania, manusia daging, kata Alkitab saudara. Bahasa lainnya bilang, sekalipun manusia dagingku ini semakin rusak katanya, semakin turun, semakin, saya waktu baca terjemahan lainnya semakin rusak. Sekalipun manusia dagingku ini semakin rusak, tapi manusia rohku semakin meningkat di dalam Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, saya merindukan, saya berdoa buat kita semuanya. Situasi sulit yang terjadi hari ini membuat manusia roh setiap umat Tuhan meningkat di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan saudara. Kita berbeda dengan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, orang yang hidup dengan iman, orang yang hidup dengan penuh pengharapan. Ayat 17 bilang begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang kedua saudara, orang yang penuh pengharapan akan berpikir kemuliaan yang kelak akan terjadi jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih hebat dibandingkan penderitaan yang terjadi sekarang ini. Ayat ini bilang saudara, sebab penderitaan ringan, dia bilang penderitaan ringan. Rasul Paulus itu dalam pelayanannya saudara, hidupnya selalu terancam. Tapi dia bilang, jangan penderitaan ringan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Adakah kita mengatakan bahwa keadaan pandemi yang terjadi hari ini sebuah penderitaan ringan? Saya ulang saudara. Adakah kita berpikir bahwa pandemi yang terjadi hari ini adalah sebuah penderitaan ringan? Tapi dunia justru beranggapan ini penderitaan yang berat. Ini sesuatu hal yang berat dihadapi.
Tapi Rasul Paulus bilang, penderitaan ringan yang terjadi hari ini nggak sebanding dengan kemuliaan kekal yang aku akan dapatkan kelak di sorga. Kemuliaan kekal yang aku dapatkan kelak ketika aku berjumpa Bapa, dibanding dengan penderitaan sekarang yang kualami. Jadi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Sesulit apa hidup kita hari ini? Apa yang berat kita alami hari ini? Alkitab mengajarkan saudara, ketika rohani kita dibaharui, roh kita dibaharui, manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari, maka kita akan dapat berpikir bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini terjadi tidak sebanding dengan kemuliaan kekal kelak yang akan kuterima dari Bapa. Kita harus berani saudara berkata demikian dengan iman. Kita harus praktekkan dengan iman. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari hidup dengan iman. Hidup dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kau berharap kepada Tuhan. Kau berharap kepada Bapa di sorga. Kau gak perlu berharap kepada yang lain. Tapi kau berharap kepada Tuhan. Bahkan dengan nyawa yang sudah terancam pun, Rasul Paulus masih bisa berkata, penderitaan ringan yang kualami. Wow, luar biasa saudara. Dahsyat Tuhan kita saudara. Hanya orang yang hidup di dalam Tuhan yang sanggup berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini. Adakah di antara kita umat Tuhan yang sanggup mengatakan bahwa situasi sekarang ini adalah penderitaan ringan? Adakah orang yang beranggapan bahwa situasi sulit hari ini adalah penderitaan ringan? Negara kita bahkan mengeluarkan dana besar untuk pandemi ini. Banyak negara-negara yang takut menghadapi ini. Gak boleh dianggap enteng. Ya betul saudara, gak boleh dianggap enteng. Saya sepakat dengan itu. Jadi sesulit apapun yang terjadi hari ini, di dalam rohmu engkau berkata, ini penderitaan ringan Tuhan. Aku tahu dunia ini bukan rumahku. Aku tahu bumi ini bukan rumahku. Tapi di sorga adalah rumahku. Maka ketika kita nggak ada di rumah kita, kita sedang pergi ke sebuah daerah, ada terjadi sesuatu di sana. Ya kita nggak terlalu khawatir saudara. Karena apa? Karena kita akan pulang ke rumah kita. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing saudara. Di sorga, ke rumah kita, di tempat kita bersama Yesus. Saya bacakan di dalam terjemahan lain bilang begini saudara. Ayat yang ke-17. Lagi pula, kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa dan tidak akan berlangsung lama. Masa sulit yang pendek ini akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah ke atas kami untuk selama-lamanya. Masa sulit yang terjadi hari ini, kesusahan yang terjadi sekarang tidak seberapa. Kata Paulus di dalam ayat 17. Pertanyaannya saudara, apakah masa sulit yang terjadi hari ini bagi kita tidak seberapa? Wah, ini enggak berat, ini ringan Tuhan. Sekalipun sulit, makanan mulai sulit dan lain sebagainya. Ada orang yang mulai tidak tahu mengerjakan apa. Ada orang yang gak tahu harus berbuat apa. Ada orang yang bingung dengan melakukan apa. Tapi saudara dengar baik-baik, ketika engkau terus menyembah Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, engkau berharap kepada Tuhan, engkau akan sanggup berkata, penderitaan ringan yang terjadi sekarang ini. Penderitaan ringan. Dan tidak akan berlangsung lama. Karena apa? Bukan berarti ketika saya bilang tidak berlangsung lama, oh besok selesai. Enggak saudara. Maksud Alkitab tidak berlangsung lama adalah karena kita tidak lama di dunia ini. Kita enggak hidup lama di dunia ini. Bahkan Alkitab bilang 70 tahun. Itu enggak lama saudara. Sebentar saja. Yang lama itu di mana? Di sorga, kekal, selama-lamanya, nggak ada waktunya, nggak tahu sampai kapan, selama-lamanya, lama sekali. Maka di bumi ini kita nggak lama.
penderitaan ringan yang tidak lama ini. Kita berjuang terus ikut Tuhan. Ada satu lagu bilang begini saudara. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah yang menjadi doaku. Ini yang jadi doa kita saudara. Bukan doa kita hanya terus Tuhan. Kapanlah ini berakhir? Kapanlah ini berlalu? Bukan hanya itu saja saudara. Karena kalau tiap hari itu terus doa kita saudara. Kita bisa frustasi saudara. Tuhan kok gak selesai-selesai? Yang kita doakan hari ini. Tuhan rohku meningkat di dalam Tuhan. Sekalipun manusia jasmaniku agak kurusan. Tapi rohku meningkat di dalam Tuhan. Kenapa kurusan Pak? Iya soalnya sekarang bahan makanan langka. Contoh Bapak Ibu Saudara. Sulit sekarang. Makan sekarang Pak udah dikurangi. Enggak apa-apa. Kurangi makan Saudara. Tetapi kita tidak boleh kurangi berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena itu yang menjadi kekal dalam hidup kita. Itu yang bersifat kekal selama-lamanya dalam kehidupan kita. Nah yang terakhir saudara. Orang yang hidup di dalam pengharapan. Orang yang hidup dengan iman di dalam Tuhan. Ayat yang ke-18 bilang begini saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang ketiga saudara, memperhatikan kepada yang tak kelihatan. Ayat ini bilang saudara memperhatikan. Artinya memperhatikan itu saudara dengan seksama. Memperhatikan itu butuh fokus. Berbeda dengan melihat dengan memperhatikan. Ada orang saudara waktu ditanya, kamu lihat Jimmy enggak tadi? Oh lihat, dia pakai baju apa? Waduh, aku enggak perhatikan. Nah, beda. Tapi kalau orang perhatikan, kamu perhatikan Jimmy enggak tadi? Perhatikan, dia pakai baju apa? Pakai baju merah. Terus pakai sepatu warna apa? Hitam campur putih. Perhatikan. Jadi ayat ini bilang, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang dapat dilihat mata. Alkitab mengajarkan kita saudara, kita memperhatikan apa yang tak kelihatan. Kalau terjemahan lain bilang begini, jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang. Saya ulang saudara. Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang. Apa yang saudara lihat sekarang? Apa yang kau lihat sekarang? Apakah kau memperhatikan apa yang kau lihat sekarang? Oh, aku melihat sekarang sulit situasinya. Aku melihat sekarang banyak tempat pekerjaan, bahkan hotel saya lihat tadi saudara, ada beberapa yang tutup. Aku lihat sekarang sulit naik beberapa harga barang. Sulit sekarang, aku lihat sekarang, aku lihat, apa yang saudara lihat? Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di sorga yang belum kami lihat. Saya ulang saudara. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di sorga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu. Tetapi kesukaan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Dengar baik-baik saudara. Kesulitan ini akan berakhir ketika kita kembali kepada Bapa di sorga. Tetapi kesukaan yang di sorga itu kekal selama-lamanya. Ketika situasi sulit yang kau lihat hari ini, engkau melihat situasi sulit di tengah pandemi hari ini saudara.
Jangan perhatikan itu. Tapi perhatikanlah kepada apa yang belum kau lihat, yaitu sorga yang belum kau lihat. Oh Tuhan, aku tahu sulit hari ini, tapi di sorga jauh lebih nikmat dibanding apa yang terjadi hari ini. Orang yang penuh pengharapan akan memperhatikan apa yang tak kelihatan, yaitu sorga. Pengharapan yang kekal. Sorga. Saudara harus lebih mengutamakannya dibanding yang kelihatan hari ini. Karena kalau kita memperhatikan yang kelihatan, saudara, hidup kita akan sulit. Waktu awal-awal terjadi masuknya virus corona di Indonesia, di Jakarta, saudara. Warga Jakarta berbondong-bondong ke mall, ke supermarket untuk borong semuanya makanan. Karena apa? Karena dia memperhatikan apa yang kelihatan di depan mata. Sampai itu menjadi viral, saudara. Ada yang beli Indomie sampai 40 dus, meningkat ke atas. Memperhatikan apa yang dilihat oleh mata. Karena dia berpikir, wih udah masuk virusnya di Indonesia, nanti akan sulit keluar, nggak tahu mau ngapain. Ayo langsung, itu memperhatikan apa yang kelihatan. Ketika di Jakarta itu terjadi, saudara, pemerintah bingung, saudara, sampai melarang. Saya tadi pergi belanja, saudara, saya lihat di tulisannya, dibuat peraturan, tidak boleh beli gula lebih dari sekian kilogram. Waduh, saya pikir beli gula sekarang dibatasi. Karena takut diborong, saudara. Karena manusia memperhatikan apa yang kelihatan. Dengar baik-baik. Orang percaya enggak memperhatikan apa yang kelihatan. Tapi orang percaya memperhatikan apa yang tak kelihatan. Yaitu sorga. Dia percaya bahwa ketika situasi sulit yang terjadi hari ini, Tuhan tahu, Tuhan akan campur tangan. Dan ketika Tuhan campur tangan, dia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Hidupnya ada dijamin oleh Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita mau berdoa di tengah situasi sulit ini. Kita mau berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau ubah dari hidup saya? Apa yang Tuhan mau ubah dari saya, dari roh saya? Itu yang pertama tadi, saudara. Manusia rohaninya semakin dibaharui. Kita harus semakin dibaharui. Biarlah kita rohani kita meningkat. Jemaat BFM, jemaat GP Haleluya. Di situasi sulit hari ini saya berdoa. Saya menyampaikan dari tempat ini, saudara. Engkau semuanya jemaat GP Haleluya. Rohanimu semakin meningkat di dalam Tuhan. Rohmu semakin meningkat. Walaupun jasmanimu merosot. Walaupun jasmanimu rusak. Tapi rohmu meningkat di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dari setiap kita. Jangan takut, saudara, sebab sorga yang kekal menantikan kita. Sekalipun kesulitan sekarang ini sepertinya mencekam hidup kita. Tapi ada Tuhan yang tetap memperhatikan kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, saudara. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
sesali. Amin Tuhan. Yesus sepanjang hidup, Sekalipun lewati lembah air mata, kami menyaksikan Tuhan. Kami memperhatikan Tuhan. Kami memperhatikan Tuhan. Kami memperhatikan Tuhan. Berapapun harga yang harus ku bayar, Tuhan tetap setia layani mengasihimu. Kami mau tetap mengiring Tuhan seumur hidup kami, sekalipun situasi sulit terjadi. Dan benar ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Layani mengasihimu, meniru seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami memegang janji Tuhan dalam hidup kami. Mengiring Engkau selama-lamanya. Situasi sulit hari ini tidak akan menggoyahkan kami Tuhan. Situasi sulit hari ini akan membuat iman kami semakin kokoh di hadapan Tuhan. Biarlah kami memperhatikan Kristus dalam hidup kami. Kami tidak mau diganggu dengan perhatian yang lain, tapi kami mau perhatian kami hanya kepada Kristus. Hanya kepada Kristus. Hanya kepada Kristus. Mengiring Engkau seumur hidup kami. Situasi sulit yang terjadi hari ini Tuhan tidak membuat kami mundur dari Tuhan, tapi kami semakin giat lagi. Kami semakin giat lagi mencari Tuhan. Kami semakin giat lagi mengutamakan Tuhan. Kami semakin giat lagi bersekutu dengan Tuhan. Karena tidak lama lagi waktu kami di bumi ini Tuhan. Sorga yang kekal menantikan setiap kami. Sorga yang belum kami lihat menantikan kami yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau percaya. Kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau memandang Kristus dalam hidup kami. Kami mau memperhatikan Kristus dalam hidup kami. Kami tidak mau mengeluh dalam hidup kami. Situasi yang terjadi hari ini tidak membuat kami mengeluh. Situasi yang terjadi hari ini tidak membuat kami kecewa kepada Tuhan. Tapi kami terus berjuang ikut Tuhan. Kami terus berjuang ikut Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, mengasihimu Tuhan. Mengiring Engkau selamanya dalam hidup kami. Kau mau tetap setia mengasihi Engkau Tuhan. Ku mau tetap setia. Tetap setia. Oh, Engkau tahu hati
kami. Engkau memandang hati kami. Hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Oh, Yesus, mengiringmu seumur hidup kami, mengiringmu Tuhan. Melayanimu, mengasihimu. Yesus yang kami sembah. Perhatikan yang tak terlihat, yaitu sorga, yaitu Kristus Tuhan yang ada dalam hidup kami. Situasi yang terjadi hari ini tidak membuat kami lemah. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya,
Tetap ku berharap Kau berkuasa dalam hidupku. Di saat hidupku seakan tak berdaya, di saat hidupku seakan tak berdaya, namun kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidup. Tetap ku percaya, tetap ku melihat menurut cara-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas firman-Mu yang luar biasa boleh menguatkan kehidupan kami di dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan. Tuhan boleh memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami Bapa di dalam surga. Supaya kami Tuhan tidak tawar hati, dan kami Tuhan semakin bertumbuh, dan hidup kami akan melihat yaitu bagaimana rancangan Allah yang lebih besar dalam kehidupan kami yang Kau berikan Bapa kami yang baik. Terpujilah Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah umat-Mu yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Saya percaya kita sangat diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Sebagaimana dengan firman Tuhan 16, 17 dan ayat 18, begitu luar biasanya Rasul Paulus mengalami satu pertemuan dengan Tuhan ketika dia perjalanan ke Damsyik. Dia bertemu dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, itulah membuat dia imannya semakin bertumbuh. Kemudian dia bisa berpandangan positif tentang apa yang terjadi. Dan juga dia bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Saya percaya kita semua umat Tuhan, BFM yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah akan mengalami sesuatu terobosan yang baru. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya sangat diberkati dan kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan ucapan syukur kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan yang khusus kepada Tuhan, baik itu persembahan kolekte dan juga dengan perpuluhan, dan bisa mengantarkan ke bendahara atau bisa mentransfernya juga, yaitu melalui rekening, dan juga bukti transfernya saudara bisa mengirimkan langsung kepada WA bendahara. Mari kita memberikan persembahan kita dengan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan atas segala berkat Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Boleh menguatkan kami Tuhan, sehingga iman kami akan semakin bertumbuh dan hidup kami akan menjadi positif memandang apa yang terjadi. Dan kami juga Tuhan bisa melihat pekerjaan Allah yang lebih besar dalam kehidupan kami pribadi. Dengan persembahan yang akan diberikan umat-Mu Tuhan, berkati berlipat kali ganda. Berkati seluruh usaha pekerjaan apapun yang dilakukan dan yang belum Tuhan jawab, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sangat diberkati oleh Tuhan. Pada saat-saat sekarang ini kita beribadah di rumah dan kita antusias untuk memuji Tuhan. Baik, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan melihat informasi sepanjang 1 minggu ke depan.
Kita melihat informasi sebagai berikut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita tutup ibadah kita hari ini, kita sama-sama bangkit berdiri saudara yang kasih Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hatiku percaya. Bapa, pujian ini menyatakan iman kami. Kami tetap percaya pada pemeliharaan-Mu Tuhan. Firman-Mu yang telah memberkati kami, yang telah meneguhkan, menguatkan setiap kami jemaat Tuhan. Itu yang membuat kami tetap percaya kepadamu Bapa. Kami berdoa Tuhan, kebenaran firman-Mu urapi, sekalipun hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi firman Allah terus bekerja melawat setiap umat Tuhan, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Firman-Mu itu Bapa, yang menuntun kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Lawat setiap umat-Mu saat ini Tuhan, pada masa-masa yang sulit yang kami hadapi. Kami tidak melihat kesulitan itu Bapa, tapi kami melihat janji-Mu bagi setiap kami. Berkati umat-Mu Tuhan, mereka yang sedang susah Tuhan, hiburkan oleh Roh Kudus Allah kami. Mereka yang ada di dalam kesulitan ekonomi, Engkau Allah kami Jehovah Jireh, yang menyediakan, mencukupkan segala kebutuhan umat. Bahkan jika mereka ada yang dalam keadaan sakit, pulihkan, kuatkan dia kembali Tuhan, sembuhkan. Karena bilur-bilur Yesus, semua sakit kami telah disembuhkan. Bapa, berkati umat-Mu. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Indonesia milik Tuhan. Berkati bangsa ini Bapa. Pulihkan kami,
dari segala krisis yang dihadapi bangsa kami. Bapa, bangkitkan gereja Tuhan menjadi garam dan terang bagi bangsa kami, menjadi bagian dari solusi masalah yang dihadapi bangsa kami. Dimanapun gereja Tuhan ada di seluruh Indonesia, pakai mereka menjadi berkat Bapa, karena gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati bangsa ini. Para pemimpin kami Tuhan, teguhkan, kuatkan hati mereka. Urapan-Mu atas pemimpin-pemimpin kami, sehingga hikmat kebijaksanaan dari Tuhan boleh bekerja. Setiap kali mereka mengambil keputusan itu yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Indonesia milik Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai lebih heran lagi. Berkati keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, baik yang di sini maupun yang di rumah, mari kita bawa berkat-berkat Tuhan, berkat sukacita, damai sejahtera. Berkat-berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, pengurapan yang manis dari Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus turun atas kita sekarang sampai Tuhan datang kali yang kedua. Maranatha. Haleluya, kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Bersama pujikan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Sorakan haleluya. Bersama kita mau katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku. Amin. Selamatkan dan pulihkan. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Bersama-sama kita mau sorakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan.
beri dan kita